Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Allah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul lagi, bertatap muka lagi, berjumpa lagi di pengajian Majelis Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjut pengkajian kita kitab Ad-Darun Nafis. Malam ini halaman 192. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan pengajian malam hari ini. Semoga selalu tetap semangat, selalu tetap ceria, selalu gigih dan rajin di dalam menuntut ilmu ma'rifatullah ini. Makasih kami sampaikan baik saudara kita yang langsung bergabung maupun yang nonton secara offline mana saja mereka berada. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pasal ke-6 diantaranya adalah larangan tentang membeberkan rahasia ketuhanan. Larangan tentang membeberkan rahasia ketuhanan. Imam Ghazali radhiyallahu an menerangkan rahasia itu ada hubungan kepada kepentingan agama. Semua rahasia-rahasia itu tidak terlepas dari kepentingan dan kegunaan untuk agama. Didasarkan kepada itulah maka tidaklah ada alasan untuk melarang melahirkan kepada yang memang ahlinya. Jadi kalau yang dilarang itu yang tidak ahlinya menurut Imam Al-Ghazali tadi. Kembali kita ulangi tadi, larangan tentang membeberkan rahasia ketuhanan. Dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu an menegaskan bahwa rahasia itu ada hubungan ta'aluk kepada kepentingan agama. Semua rahasia-rahasia itu tidak terlepas dari kepentingan dan kegunaan untuk agama. Didasarkan kepada itulah maka tidaklah ada alasan untuk melarang melahirkannya kepada yang memang ahlinya. Nah, jadi mungkin kesimpulannya menurut daripada pandangan Imam Ghazali tadi, perihal membeberkan rahasia ketuhanan bagi yang ahlinya tak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah ini yang tidak bertanggung jawab tadi. Masih ingat kemarin yang bukan ahlinya, artinya orang yang babal. Nah, yang ahlinya tadi mereka yang siap lahir dan batin. Nah, jadi masalah ahli dan ilmu rahasia
pada pengajian malam malam Kamis kemarin sudah kita sampaikan apa yang dimaksud rahasia dan apa yang dimaksud tentang ahlinya. Mungkin kita tidak mengulang. Nah, kalau mengulang nanti bolak-balik lagi lah. Nah, jadi kalau pemahaman dari Imam Ghazali tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa maka tidak ada alasan untuk melarang melahirkannya kepada yang memang ahlinya. Kalau rahasia ilmu ketuhanan tadi tak diajarkan, tentu sampai sekarang kita pun tak ngerti. Kita pun mungkin tak akan bertuhan. Karena perihal rahasia ketuhanan disembunyikan. Coba bayangkan, guru kita tidak mengajarkan kita. Nah, berbeda dengan perihal ilmu silat. Orang Banjar ada ilmu kuntau. Nah, ilmu silat, pencak silat. Bolehlah gurunya tadi meninggal satu jurus untuk keselamatan gurunya. Nah, ada istilah orang petikaman tadi ditinggal oleh satu gurunya. Kalau dihabiskan ilmunya, mungkin muridnya bisa melawan dengan gurunya. Karena semua jurus rahasia tadi dipegang oleh gurunya lalu disampaikan ke muridnya. Nah, berbeda dengan perihal ilmu ketuhanan. Kalau perihal ilmu ketuhanan ini tidak disampaikan, maka sampai kapanpun kita tidak akan mengerti. Kita tidak mungkin akan bisa mengenal Tuhan kita. Nah, kalau masalah kitab banyak dijual. Contohnya tadi seperti yang kita anjurkan kepada saudara kita jamaah sekalian, untuk membeli kitab Ad-Darun Nafis di toko online atau di Shopee tadi. Banyak dijual belikan. Termasuk kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin pun ada. Termasuk Al-Hikam pun ada. Tetapi perihal memahami dalam kitab-kitab tasawuf khususnya tadi, tentu harus ada yang memang benar-benar paham dan mengerti tentang perihal dunia tasawuf, karena mengandung banyak rumusan-rumusan di dalamnya. Nah, jadi istilahnya ada seorang tenaga ahli yang bisa membimbing kita. Ya memang pada pengajian yang telah lalu, berguru itu adalah hal yang biasa, suatu kebiasaan. Tarikan Tuhan lebih utama. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, bingunglah diri kita tadi. Tanpa ada seorang pembimbing, susahlah kita belajar nyetir mobil. Misalnya belajar nyetir mobil. Kalau seumur hidup rahasia nyetir mobil tak pernah diajarkan, sampai kapan kita bisa belajar mobil? Belajar onderdil mobil aja belum tahu. Nah, kayak orang primitif saja diri kita. Mana itu spion, mana itu ban, mana itu setiran, mana itu rem, mana itu gas, mana kopling. Tak pernah diajarkan. Bagaimana kita mau ngerti? Buang melihat mobil saja belum pernah. Membaca bukunya dilarang, apalagi mempelajari mengenal mobil tadi. Apalagi engkau hendak menjalankan mobil tadi, hendak sampai menuju ke sebuah tujuan. Bayangkan, gapteknya kita tadi, mobil saja tidak tahu, cara nyetir mobil tak tahu. Bahkan tujuan perjalanan kita tak tahu. Bayangkan semuanya dirahasiakan. Nah, kalau semuanya dirahasiakan, lalu apa yang kita sembah tadi? Lalu kita bertauhid, apa yang kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal dengan Tuhan yang Maha Esa tadi? Kemana kita kembali?
Kemana asal diri kita tadi? Nah, tentu perihal demikian, masalah ketuhanan ini dimulai Allah, diajarkan Allah kepada para nabi dan rasulnya, dilanjutkan para sahabat nabi, para sahabat nabi tadi, sampai kepada generasi ulama, kepada para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara garis besar, maka tidaklah ada alasan untuk melarang melahirkannya kepada yang memang ahlinya. Karena semua rahasia-rahasia itu tidak terlepas dari kepentingan, kegunaan untuk beragama. Kepentingan untuk beragama diantaranya, kegunaan untuk beragama, Anda sholat, siapa yang Anda sembah? Kalau selama ini kita tidak diajarkan tata cara ibadahnya, termasuk yang engkau sembah ini tadi, yang bernama Allah ini tadi. Bayangkan kita tadi belajar sholat, tapi yang kita sembah tak tahu. Nah, ini juga perihal yang terjadi kepada diri kita tadi. Mungkin kita berkaca kepada diri kita, karena kita belum pernah diajarkan ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah nih, mungkin kita sering sholat, tetapi sholat kita belum melihat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat kita belum berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perihal sholat adalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Sholat adalah berjumpanya seorang mukmin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau perihal ketuhanan tak diajarkan, berjumpa siapa kita? Padahal sholat tadi adalah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tata cara berzikir tadi adalah mengingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat tadi adalah berjumpa dengan Allah. Begitu juga ibadah-ibadah lain di dalam perihal keagamaan kita tadi. Nabi sendiri mengajarkan dan menganjurkan kepada diri kita adalah ihsan di dalam beribadah. Hendaklah kamu di dalam beribadah, hendaklah kamu melihat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hendak melihat Allah kalau engkau tak kenal Allah? Bagaimana seseorang hendak melihat mobil kalau selama hidupnya dia tak ngerti mobil, dia tak tahu mobil? Bagaimana seseorang hendak mengendarai sebuah mobil, kok mobilnya saja belum terlihat? Begitu juga anjuran baginda Nabi tadi, hendaklah engkau di dalam beribadah, hendaklah engkau melihat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya ketauhidan kepada Allah tadi, begitu pentingnya engkau mengenal Allah lebih utama daripada lainnya. Karena ini pondasi dasarnya. Di dalam beribadah tadi, hendaklah engkau melihat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah disuruh Nabi. Jadi perihal kalau dilarang, mungkin sampai kepada kita pun kita tak akan mengerti, tak akan pernah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi daripada Sal'at Tusturi radhiyallahu an juga berkata, artinya bagi orang alim ada 3 tingkatan macam ilmu. Masih ingat orang alim? Orang alim adalah orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut alim ini adalah sebenarnya orang yang arif billah, orang alim billah, orang yang benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah seseorang ini yang disematkan kata alim atas namanya tadi. Tuan guru alim.
Misalnya Pak Badru yang alim. Jadi orang Pak Badru ini yang mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, benar-benar dirinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang alim ada 3 macam ilmu. Di antaranya yang pertama adalah ilmu zahir. Ilmu zahir adalah ilmu yang seharusnya disampaikan kepada ahli zahir. Kemudian yang kedua adalah ilmu batin. Tidak seharusnya ilmu batin disampaikan kecuali kepada ahlinya. Kemudian yang ketiga, ilmu antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu antara orang alim tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak seorang pun yang dapat menjahirkannya. Nah, kalau ilmu batin mungkin sudah kita sampaikan. Kemudian perihal yang ketiga ini, ilmu antara dirinya dengan Allah, yang tak seorang pun yang dapat menjahirkannya. Ini berhubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering disebut dengan hablum minallah. Hubungan dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin diberi gambaran tadi, orang yang mengenal Allah tadi, orang yang benar-benar berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jiwanya, hatinya selalu tertuju, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu antaranya dengan Allah. Pada kemarin masih ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ilham atau petunjuk kepada kita. Jadi seorang nabi atau rasul itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita orang awam, kita diberi namanya ilham atau petunjuk daripada Allah. Sama-sama datang daripada Allah. Ilham juga dari Allah, wahyu juga dari Allah. Cuma posisinya kita adalah manusia biasa, atau manusia tadi, insan, manusia biasa tadi. Nah, disinilah perihal ilmu antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah Anda rasakan manisnya daripada gula tadi. Mungkin kita sudah cerita, ada gula, ada tebu. Nah, kemudian di sini ilmu antaranya dengan Allah. Jadi Allah tadi selalu memberikan, mencurahkan ilmunya setiap waktu, setiap keadaan kepada diri orang makrifat tadi. Diri orang yang benar-benar alim tadi. Segala sesuatu diberi petunjuk kepada diri si insan ini tadi. Misalnya kepada diri Badrul tadi, diri yang alim tadi, diri yang mengenal Allah. Allah selalu memberikan petunjuk kepada dirinya. Bikin contoh tadi. Misalnya hendak berjalan, seorang alim tadi menunggu perintah daripada Allah. Dia diam menunggu perintah daripada Tuhannya. Mungkin perihal yang demikian seperti ini, mungkin orang awam yang belum pernah mendengar, mungkin bahasanya agak susah dicerna. Nah, jadi Tuhan memberikan ilham kepada diri hambanya yang benar-benar alim, yang benar-benar mengenal pada dirinya. Kalau nabi kita, para nabi dan rasul itu tidak berbuat kecuali atas izin dan perintah Allah. Beliau tidak berbuat segala sesuatu, tidak bicara, tidak berbuat segala sesuatu kecuali atas izin dan perintah Allah, atau yang disebut wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita manusia biasa, bertafakur namanya tadi, lalu dapatlah ilham, petunjuk daripada Allah. Maka mafi kalbi gairullah,
kata para arifillah tadi, hati mereka yang ada tuh hanyalah Allah saja. Nah, bahkan dalam Al-Hikam diterangkan bahwa jangan sampai ada kehendak lain di hatimu selain daripada Allah. Nah, bila ada kehendak lain selain daripada Allah, maka remuk hancurlah dirimu dalam lumpur murtad tadi. Ini berlaku bagi orang yang bermakrifatullah, yang telah dianugerahkan Allah makrifat kepadanya tadi. Nah, jadi ilmu tadi yang disebut ilmu laduni yang langsung daripada Allah. Nah, ilmu antara dirinya dengan Allah tadi, dia mengambil ilmu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, kami mengambil ilmu langsung kepada Allah, langsung kepada Yang Maha Hidup. Kami tidak mengambil ilmu dari sesuatu benda atau materi benda yang mati, tetapi kami mengambil ilmu langsung daripada Yang Maha Hidup. Perihal ilmu ini, dirinya dengan Allah tadi tak bisa dia jahirkan. Keterangannya di sini, ilmu antaranya dengan Allah yang tak seorang pun yang dapat menjahirkannya. Nah, dari keterangan tadi, si Pak Badro ini diberi ilham oleh Allah. Dia nunggu ilham. Nah, lalu Pak Badro ini disuruh ke pasar Perak. Yang memerintahkan ke pasar adalah Allah. Ini makamnya sudah makam para wali-wali Allah. Nah, dia berbuat segala sesuatu didasarkan atas perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kita sebut dengan istilah bertakwa kepada Allah. Ke pasar saja karena perintah Allah, ke kebun saja karena perintah Allah, ke sawah saja karena perintah Allah. Inilah orang yang telah dianugerahkan segala rahmat, segala ma'rifatullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada lagi dinding dan hijab antara dirinya dengan Allah. Tidak ada batasan lagi ilmu Allah dengan dirinya. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, kami mengambil ilmu langsung daripada Allah, langsung daripada Yang Maha Hidup. Kami tidak mengambil ilmu dari sesuatu benda yang mati. Kalau Nabi bicara itu karena wahyu daripada Allah, karena perintah Allah. Beliau berbuat segala sesuatu karena Allah. Nah, dari ilmu Nabi ini diwariskan kepada para sahabat, kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi janganlah kita beranggapan buruk kepada para wali Allah tadi. Engkau pandang secara sembarangan tadi, memandang istilahnya itirat kepada para wali Allah ini tadi. Padahal mereka selalu siap sedia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, karena ilmunya tak bisa dijairkan. Bayangkan kalau Pak Badrul tadi cerita kepada temannya, cerita kepada Pak Asnawi, kata Pak Badrul, Pak Asnawi, saya diperintahkan Allah pergi ke pasar. Mungkin dikatakan orang apa ini? Mungkin fitnah yang terjadi pada dirinya, atau antara dua. Dia bisa dikatakan orang, mungkin orang gila, sudah tak waras lagi otaknya, tak waras lagi pikirannya. Padahal itulah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenarnya. Allah memerintahkan kepada dirinya untuk bertakwa. Nah, disuruh ke pasar.
Yang namanya perintah Allah, nah, itu harus dilaksanakan tadi. Karena sebagai hamba wajib menjalankan perintah Allah. Perintah Allah kan banyak. Semua perintah Allah adalah bernilai ibadah. Nah, kalau bahasa umum ya mungkin banyak ibadah ini tadi, diantaranya sholat, puasa, zakat, dan itu sudah jelas. Tetapi ketika hijab terbuka, tak ada lagi tirai yang menutupi antara dirimu dengan ilmunya Allah yang maha luas ini. Allah bukakan segala hijab, segala dinding yang menutupi dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka terbukalah perihal demikian. Mungkin ini di luar nalar manusia biasa, di luar akal pikir manusia biasa. Ketahuilah, para nabi tadi diberi wahyu oleh Allah, diperintahkan untuk berbuat segala sesuatu, nah, berdasarkan wahyu atau perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun orang biasa senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ilham atau petunjuk yang langsung daripada Allah. Ngambil ilmu tadi langsung daripada Allah. Pernahkah Bang Badro mendengar perihal demikian? Pernah ya Bang Badro dengar perihal demikian? Pernah dengar. Iya. Nah, kan kita sering berdoa kepada Allah tadi. Ya Allah ya Rabbi, luaskanlah rezekiku. Kalau orang ma'rifatullah tadi berdoa, tentu Allah menjawab langsung doanya. Hal ini tidak bisa kita ungkapkan apa makna daripada doa, apa makna seruan daripada Allah kepada dirinya tadi. Karena ini mengandung rahasia dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya Pak Badrul disuruh Allah, disuruh Tuhannya tadi pergi ke pasar. Mungkin salahkah saya ngomong seperti ini? Bisakah untuk sampai ke sini kita? Yang lain bisa nggak kita sampai untuk ke sini tadi? Makam tingkatannya untuk sampai ke sini bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Atau masih bingung? Nah, karena yang namanya tasawuf itu tadi, jiwa yang bersih, hati yang memang benar-benar putih bersih, sehingga tidak ada lagi dinding atau hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada lagi perantaraan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah apa? Katakanlah bila ada yang mencari aku tuh adalah dekat. Nah, kalau dekat mau diapain lagi? Tak bisa didekat-dekatkan, tak bisa dijauh-jauhkan. Allah maha dekat tadi. Nah, kemudian kalau kita belajar sifat 20, ilmu artinya Allah maha tahu, Allah maha pemberitahu, dan Allah maha tahu. Nah, dari manakah akal pikir kita berasal? Dari manakah perasaan kita berasal? Tentu semuanya daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini prakteknya nanti sampai ke sana. Nah, karena mengambil ilmu langsung daripada Allah. Nah, kalau ngambil ilmu di buku ya tak ada di sini. Pak Badru disuruh ke pasar, tak ada. Nah, perihalnya yang dicatat di sini ilmu antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak seorang pun dapat menjahirkannya. Nah, ini cuma contoh. Perihal ilmunya seperti apa? Iya, ilmunya tadi seperti itu.
ilmu yang langsung diberikan Allah kepada diri si hamba tadi. Misalnya Ibu Ajita tadi diberi ilham petunjuk oleh Allah tadi. Maka tak bisa dijahirkan segala perintah Allah, segala ilmu Allah yang dianugerahkan kepada dirinya. Karena ini menimbulkan segala fitnah, segala macam. Kalau ilmu mengenal Allah, bisa belajar sifat-sifat Allah, mengajarkan asma-asma Allah. Kalau sudah berhubungan ilmu yang seperti ini, engkau sendiri yang merasakan, engkau sendiri yang menjalankan. Jadi Allah tadi maha tahu, Allah maha berkata-kata, Allah menjawab segala doa-doa hambanya. Cuma kita belum mengerti, lantaran diri terhijab, terdinding dengan segala agir, akuan, sangka-sangkaan kita. Ya, orang berdoa, orang marifat tadi tentu dijawab oleh Allah. Dijawab bukan berarti istilah kata semua doa tadi kabul. Tetapi semua yang engkau sampaikan di dalam doa tadi langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini. Jadi mohon maaf, ini bukan ya sekadar contoh untuk memberi paham. Misalnya yang Sahria ini, saudara Sahria, kata saudara Sahria, ya Allah ya Rabbi, luaskanlah rezekiku. Kalau kita misalkan lalu Tuhan menjawab tadi, ya Sahrial, kalau engkau hendak luas rezeki, rajin-rajinlah engkau bekerja, giatlah, rajinlah engkau bekerja, jangan malas-malasan. Ini cuma contoh sekedar maha suci Allah dari segala bisa. Jadi jawaban Allah tadi langsung kepada si insan tadi, tanpa ada perantaraan. Ketika Anda berdoa, doa itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perihal orang makrifat tadi. Jadi istilahnya sewaktu dia berdoa langsung dijawab. Pernahkah mengalami seperti demikian, Bang Badrul? Nah, nanti hubungannya begitu. Tak lagi perihal kita mengenal zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Semuanya terjun ke lapangan. Berani gak melanjut hal yang demikian tadi? Apakah salah yang saya sampaikan tadi? Kok Anda bertuhan? Kok Anda bertuhan tadi? Kalau Tuhan menjawab, Anda bingung. Lantaran diri tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran diri tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Lantaran diri terdinding, misalnya diri kita ya mahir dikurung di kamar. Orang ramai-ramai melihat matahari. Orang ramai-ramai mendengar suara burung. Engkau ya dikurung dalam kamar, sudah gelap gulita, ruangan pekat, kedap suara. Apa yang bisa didengar? Apa yang bisa dilihat? Karena gelapnya hati, gelapnya jiwa. Coba Anda keluar dari kegelapan tadi. Anda keluar daripada kurungan diri tadi. Coba Anda keluar. Beranikan diri keluar daripada ruangan tertutup tadi. Sehingga Anda dapat mendengarkan suara burung-burung yang begitu merdu. Matahari yang begitu indah cahayanya tadi. Warna-warni cahaya. Ketika kita di dalam ruangan yang pekat nih tadi, mungkin kita mendustakan perkara suara burung-burung yang indah, cahaya matahari yang terang, berkemilauan cahaya matahari tadi, lantaran diri kita belum melihat. Mungkin kita mendustakan kepada orang lain.
Mungkin kita mengkafir-kafirkan orang lain karena mata kepala kita sendiri dan telinga hati kita sendiri tak mendengarkan daripada suara burung-burung tadi. Ya, lantaran terkurung diri. Begitu gelapnya, kata Imam Ghazali tadi, seperti diibaratkan dirimu laksana semut hitam di malam yang gelap gulita, di bawah batu hitam, di malam yang gelap gulita. Diri ini sudah hitam seluruhnya, di bawah batu hitam, di malam yang gelap gulita. Apa yang bisa dilihat? Ya, semuanya hitam. Nikmatilah kehitaman, nikmatilah kegelapan tadi. Nah, jadi keterangan tadi, para wali-wali Allah tadi mengambil ilmu langsung daripada Allah. Mungkin perihalnya kurang lebih seperti itu bisa kita sampaikan tadi ceritanya. Petunjuk Allah langsung kepada hambanya yang benar-benar beriman, yang benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah sampai kepada Allah. Jadi makam tingkatan sampai kepada Allah ada berapa? Kemarin sudah dibahas, ada 4 tahapan tingkatan sampai kepada Allah. Yang pertama adalah musyahadah tauhidul af'al. Yang kedua adalah musyahadah tauhidul asma. Yang ketiga adalah musyahadah tauhidul sifat. Yang keempat adalah musyahadah tauhidul zat. Keempat-empatnya makam atau tingkatan ini adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Jadi untuk mencapai yang kita sampaikan ini, maka bermusahadahlah Anda dengan secara benar dan tepat tadi, dengan bertahap, sehingga dapat mencapai ilmu laduni atau yang kita sampaikan di sini, seperti pendapat Sal At-Tusturi radhiyallahu anhu, ilmu antaranya dengan Allah yang tak seorang pun yang dapat menjahirkannya. Perihal yang kita sampaikan tadi hanya sebagai contoh, bukan kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak itu artinya Anda pegang ini HP, nih handphone tadi, Anda lihat dengan mata kepala sendiri, suara yang dalam handphone ini Anda dengar sendiri. Bukan seperti yang saya sampaikan tadi, artinya perihal masalah ilmu yang Allah sampaikan kepada dirimu seperti berdoa tadi, itu cuma hanya sekadar bisa, hanya sebagai contoh. Andalah sendiri yang melihat, Andalah sendiri yang menyaksikan, Anda sendiri yang mendengar segala perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngambil ilmunya kepada yang maha hidup, karena Allah adalah yang maha hidup. Kalau yang disebut mati ya berupa kitab ini tadi. Kitab yang kita baca ini adalah benda mati. Tak bisa Anda mengambil ilmu di sini. Cuma inilah jalan, inilah petunjuk. Kan ada buku petunjuk. Sebuah mobil kan ada buku petunjuk. Mengenai tata cara bongkar mesin, bongkar dan lain sebagainya tadi, buku petunjuk perihal masalah mobil. Kalau menjalankan mobil ya Anda sendiri yang menjalankan. Masalah rasa Anda menjalankan mobil ya Anda sendiri. Anda yang menjalankan, Anda yang merasakan. Berbeda perihalnya cuma membaca buku petunjuk atau teori. Atau Anda duduk di samping si
pengajar tadi, duduk di samping pengajar atau instruktur yang ngajarin kita nyetir. Nah, lama-kelamaan setelah belajar tadi, Anda pun akan bisa menjadi seorang supir. Kemudian kita lanjutkan lagi, sebagian arif billah ada yang berkata, membeberkan rahasia ketuhanan adalah kufur. Begitu pula selanjutnya mereka berkata, bagi ketuhanan ada rahasianya, yang apabila dijahirkan batalah kenabian. Bagi kenabian ada pula rahasianya, kalau dibuka maka batalah segala ilmu. Bagi ulama ada pula rahasianya, kalau mereka jahirkan rahasia itu maka batalah hukum.